Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirim melalui media komunikasi data. Komunikasi dapat berlangsung apabila kedua belah pihak menggunakan bahasa yang dapat saling dipahami. Mereka menggunakan suatu aturan dalam berkomunikasi yang sering berkaitan terhadap suatu bahasa atau tata cara komunikasi di daerah mereka. Seseorang yang berbicara dengan orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak saling dipahami, maka tidak dapat melakukan komunikasi, atau pesan yang dikirimkan tidak dapat dipahami oleh penerimanya. Hal ini juga terjadi pada komunikasi data. Sekumpulan aturan yang mengatur beberapa piranti agar dapat saling berkomunikasi disebut sebagai protokol. Berikut ini adalah contoh komunikasi antara workstation dengan sebuah server melalui jaringan telepon kabel. Contoh lainnya juga dapat berupa pertukaran sinyal suara di antara dua telepon menggunakan jaringan yang sama. Komponen yang terlibat dalam contoh komunikasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber, sistem transmisi, dan tujuan. Bagian sumber dibagi lagi menjadi 2 komponen, yaitu sumber yang menghasilkan data untuk ditransmisikan. Contohnya adalah telepon dan personal komputer. Kemudian, pemancar atau transmitter. Pada umumnya, sumber tidak ditransmisikan datanya langsung sesuai dengan bentuk data yang dimilikinya atau digital. Namun, data digital tersebut diubah bentuknya menjadi sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan pada sistem transmisi yang berbeda. Contohnya, modem yang mengubah bit data dari personal komputer menjadi bentuk sinyal analog yang dapat diterima oleh jaringan telepon kabel. Bagian kedua adalah sistem transmisi. Sistem transmisi dapat berupa jaringan yang sederhana ataupun jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dan tujuan. Bagian ketiga merupakan tujuan. Bagian ini dibagi menjadi 2 komponen, hampir sama dengan pada bagian sumber. Komponen pertama adalah penerima. Penerima akan menerima sinyal yang berada dari sistem transmisi dan mengubahnya menjadi bentuk yang dipahami oleh tujuan. Contohnya, modem akan menerima sinyal analog dan mengubah bentuknya kembali ke bentuk digital, yaitu aliran bit. Komponen terakhir merupakan tujuan yang bertujuan menerima data yang telah diubah bentuknya oleh penerima. Jumlah data yang bisa dikirimkan pada suatu waktu dari sumber ke tujuan diatur dengan bandwidth yang diberikan oleh penyedia layanan internet. Hal ini berkaitan dengan kecepatan transmisi yang dapat dilakukan dari sumber ke tujuan. Bandwidth menentukan jumlah informasi yang dapat ditransmisikan pada suatu waktu. Bandwidth diukur dengan bits per second atau BPS. Semakin besar bandwidth, maka semakin banyak informasi yang dapat dikirimkan pada suatu waktu. Sama halnya dengan jalur lalu lintas, semakin lebar suatu jalan, maka jumlah kendaraan yang bisa melewati jalan tersebut akan semakin banyak pada suatu waktu. Sebaliknya, pada jalan lokal, jumlah kendaraan yang bisa melewati secara bersamaan akan terbatas. Biaya dalam penggunaan internet dipengaruhi oleh bandwidth. Pada sistem transmisi, sumber dan tujuan dapat dihubungkan dengan media kabel atau nirkabel. Ada beberapa jenis media transmisi kabel maupun nirkabel yang digunakan pada sistem transmisi yang juga menentukan kemampuan dalam mentransmisikan informasi. Berikut ini adalah contoh dari media kabel. 1. Twist pair.
2. Koaksial. 3. Fiber optik. Twist pair adalah kabel berpilin yang umum digunakan pada jaringan komputer lokal. Jenis kabel ini murah untuk dikonfigurasi dengan harga yang relatif murah. Kabel ini dapat menghubungkan antar komputer atau melalui media penghubung seperti hub atau switch. Kabel telepon adalah contoh dari twist pair. Kabel koaksial adalah kabel yang umumnya digunakan pada antena televisi rumah Anda. Jenis kabel ini lebih mahal dibandingkan dengan kabel twist pair, namun dapat menghantarkan informasi dengan lebih banyak pada suatu waktu. Fiber optik adalah media transmisi kabel yang mampu menghantarkan informasi dengan cepat. Oleh karena itu, baik digunakan untuk transmisi suara maupun gambar. Berbeda dengan media transmisi sebelumnya, fiber optik menghantarkan informasi tidak dengan bentuk elektrik, namun dalam bentuk cahaya. Media transmisi yang kedua adalah wireless atau nirkabel. Contoh dari media nirkabel adalah satelit yang berada di luar angkasa yang mengirimkan informasi ke perangkat komputer menggunakan gelombang mikro. Teknologi ini umum digunakan saat ini seperti halnya mengirimkan informasi dalam percakapan menggunakan perangkat mobile. Contoh lain penggunaan media nirkabel adalah Bluetooth dan infrared yang umum digunakan pada perangkat telepon genggam atau remote TV.